Oke, assalamualaikum, selamat pagi Bu Nova. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Windy. Ya, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi bagaimana Ya, kabarnya? baik juga Bu. Ya, seperti obrolan kemarin ya Bu Nova, hari ini jadwalnya untuk supervisi di pembelajaran matematika, benar ya? Benar. Oke, nanti di jam berapa Bu Nova? Jam pertama dan jam kedua. Untuk materinya nanti? Materi yang akan saya sampaikan itu adalah aplikasi penggunaan aljabar dalam kehidupan saya. Oke ya, kurang lebih dalam 5 menit lah ya Bu. Nanti saya akan menyampaikan sedikit terkait hal apa saja yang nanti di supervisi seperti itu. Tapi sebelumnya saya juga ingin tahu Bu Nova, kira-kira dari materi aljabar itu nanti dari area pengembangan yang dari siapa ada Bu? Yang hendak dicapai nanti adalah tentang pemahaman siswa dan bagaimana siswa bisa mengaplikasikan bentuk aljabar itu dari soal cerita. Jadi nanti saya sudah menyediakan soal cerita yang tujuannya nanti saya meminta anak-anak itu untuk membuat model matematika. Gitu ya, berarti dari soal cerita diubah ke model bangunnya. Oke, sangat menarik ya Bu kelihatannya ya. Terus kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah disampaikan ya? Sudah. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan ke anak-anak bahwa pertemuan ini nanti kita akan belajar mengenai aplikasi penggunaan aljabar dalam kehidupan sehari, dikhususkan pada soal cerita. Menarik ini Bu, karena memang murid-murid zaman sekarang butuh kreativitas juga ya. Iya. Kira-kira strategi yang dipersiapkan apa dari Bu Nova? Untuk strateginya, ini nanti saya sudah menyediakan LKPD untuk anak-anak kerjakan secara berkelompok. Jadi di dalam LKPD itu nanti sudah saya buat mengenai dongeng tentang kelinci. Jadi di situ nanti dari dongeng yang sudah anak baca, itu ada langkah-langkah kegiatannya. Nah, di mana dari soal cerita dari dongeng yang sudah saya kembangkan tadi untuk diubah ke model matematika yaitu Oke ya, luar biasa ya. Dan saya doakan semoga nanti berhasil ya Bu ya. Ini saya melihatnya juga termasuk kreativitas dari Bu Nova ya, supaya pembelajaran aljabar jadi menyenangkan bagi murid-murid gitu ya. Nah, kira-kira nanti yang ingin Bu Nova kembangkan tadi kan sudah disampaikan ya di awal tadi. Kira-kira tantangannya apa? Biasanya yang tantangannya itu adalah ketika anak-anak itu dihadapkan soal cerita, mereka itu sudah langsung bingung ini bagaimana pengerjaannya. Jadi mereka itu belum membaca secara keseluruhan, tapi sudah bertanya bagaimana langkah penyelesaiannya. Kan seharusnya dari membaca mereka kan dapat intisarinya. Dari intisari itu kan mereka bisa menyimpulkan, oh ternyata dari soal cerita ini tujuannya itu ingin mencari ini loh. Nah itu tantangan terbesarnya. Jadi di zaman sekarang ya khususnya anak-anak itu sepenglihatan saya itu masih kurang sekali literasinya. Jadi dalam memahami bacaan mereka benar-benar kurang, sehingga dari bacaan yang mereka pahami itu kurang, maka untuk mengaplikasikan matematika itu juga kesusahan. Ya, jadi di sini juga saya menangkap bahwasanya Bu Nova juga berupaya untuk membiasakan murid-murid membaca lewat soal cerita. Oke, sangat menarik Bu Nova, dan ini nanti setelahnya langsung ke kelas gitu ya, untuk saya supervisi. Dan saya senang sekali ada keterbukaan dari Bu Nova juga, dan saya doakan semoga nanti sukses begitu ya Bu. Dan terima kasih untuk ngobrol kita hari ini, dan nanti kita akan bertemu di setelah supervisi. Itu ya Bu Nova, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke.
Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin doa dulu. Siap, gerak. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya, hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa kok tidak masuk? Oke. Nah, kita review materi kita sebelumnya ya. Kemarin kita sudah membahas apa? Halaman 85 tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini saya ingin mengadakan kerja kelompok diskusi ya. Karena muridnya ada 32 anak, meskipun satu enggak masuk enggak apa-apa. Jadi saya minta untuk berhitung 1 sampai 8. Mulai dari Arjuna. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan yang dapat nomor 1 berkumpul dengan yang dapat nomor 1 di bangkunya Arjuna. Begitu pula yang dapat nomor 2, 3, sampai 8 sudah silakan langsung berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Nah, silakan semuanya diperhatikan ya. Jadi yang dapat kelompok ini sudah patennya kelompok. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ya. Nah, sekarang diperhatikan ya. Jadi tugas kalian hari ini adalah diskusi kerja kelompok. Dari LKPD atau LKS yang sudah kalian terima ya, silakan nanti untuk bagian nama diberi nama anggota kelompoknya siapa saja. Misal kelompok 1 ada Jovan, terus ada Arjuna, ada Najwa ya. Semuanya dimasukkan di dalam kolom yang nama. Kemudian kelasnya jangan lupa, sama nanti diberi keterangan kelompoknya kelompok berapa. Ya, jadi di kolom kelas silahkan ditulis kelas 7G garis miring ya. Kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 dan seterusnya. Paham? Nah, selanjutnya di sini kalian sudah mendapatkan LKPD ya. Jadi di sini kita belajar tentang membaca Jadi membaca dongeng. Ya, dongengnya nanti silakan dibaca dulu. Nah, kemudian di situ sudah ada perintahnya. Perintahnya apa? Tulis bentuk aljabar dari cerita di bawah ini pada kotak yang sudah disediakan. Nah, jadi dongeng yang sudah kalian baca bersama kelompok kalian, silahkan nanti perintahnya itu diisi, dikerjakan. Sampai sini paham? Selanjutnya yang kedua, ya, halaman yang kedua. Nah, dari ilustrasi cerita yang sudah kalian baca dan sudah kalian dapatkan bentuk aljabarnya, ya, itu silahkan kalian kerjakan. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi untuk pertemuan hari ini nilainya adalah nilai kelompok. Jadi yang mengerjakan harus semua kelompoknya. Jadi kalau sampai ada satu nama itu tidak mengerjakan, silakan nanti salah satu langsung laporan ke saya. Siapa saja yang tidak mengerjakan. Paham? Oke. Kalau begitu silahkan dikerjakan. Saya beri waktu
sampai pukul 8.35 ya. Nanti setelah itu kita diskusi, kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan. Paham? Nah, nanti ketika diskusi kalian ada yang masih bingung, bisa langsung panggil Bu Nova, nanti Bu Nova langsung ke kelompok kalian. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Ya, langsung dikerjakan di lembarannya itu. Ada apa? Nah ya, tulis bentuk aljabar dari cerita di bawah ini pada kotak yang disediakan. Ya sudah, dimisalkan pakai bentuk aljabar seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan yang awal. Jadi kalau ada 5 kotak yang beratnya itu A atau X, berarti kan jadi 5A. Nah ini dia mendapat 2 karung. 1 karungnya itu kan belum diketahui beratnya berapa atau banyaknya berapa. Jadi 1 karungnya itu misal apa? Dilihat catatannya yang kemarin. Oke, anak-anak, waktunya sudah selesai untuk diskusi. Sekarang adalah waktunya kalian presentasi tiap kelompok. Nah, di sini saya sudah menyediakan siapa yang akan maju duluan ya. Jadi secara adil nanti langsung perwakilan kelompok menuju ke saya. Nanti nomor urutnya, urut presentasinya dapat nomor berapa. Paham? Paham. Oke, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. 1 saja. Semuanya ya. Yang belum maju kelompok Ibrahim. Oke, sudah dapat nomor urut maju semua. Oke, silakan kelompok 3. Salah satu aja yang nulis jawabannya kalau misal belum selesai jawabannya. Ayo, presentasi biasanya gimana? Ya, ayo.
Yang lainnya diperhatikan ya, temannya yang sedang presentasi. Jangan ngomong sendiri. Lah kok belum, kenapa? Bingung? Oke, silakan duduk dulu. Hasilnya mana? Dikumpulkan ke saya. Oke, kelompoknya Najwa silakan maju ke depan. A ini dari mana toh? Ini apa ada A-nya? Oh, penjumlahan aljabarnya piye? Ini kok bisa AB? Apa ada perkaliannya ini? Duduk dulu. Sedikit keras ya. Oke, yang lainnya ada pertanyaan untuk kelompok 5. Silakan langsung ditanyakan. Ayo, siapa yang mau tanya dengan kelompok 5 kok bisa dapatnya 45 itu dari mana? Pakai bahasa yang baik. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, silakan hasil diskusinya dikumpulkan ya. Nah, kenapa kok saya membuat soal cerita dan diskusi ya, biar kalian itu terbiasa untuk bekerja sama. Matematika bisa bekerja sama. Ya. Oke. Kita bahas untuk yang pertama, dongengnya tadi itu dimisalkan ke dalam bentuk aljabar dulu. Di situ dia mendapat 2 karung wortel dan 5 wortel ekstra. 1 karungnya itu sudah diketahui belum banyaknya ada berapa? Makanya dimisalkan apa? Variabel. Nah, di sini kelompok 5 memisalkan variabelnya apa? Yang nomor 1 Y, berarti 2Y ditambah 5. Kemudian di hari berikutnya kembali lagi ke ladang mendapat 3 karung wortel. 1 karungnya sudah diketahui belum? Belum. Berarti dimisalkan apa lagi itu? Y.
Kemudian karena lapar, ibu kelinci mengambil 2. Kalau diambil 2 berarti ditambah atau dikurang. Nah, kemudian hari ketiga, hari terakhir, dia membawa karung besar dan karung kecil. Karung besar itu banyaknya ada berapa belum tahu toh. Maka dimisalkan lagi dengan variabel. Di situ ada 2A ditambah berapa? Harusnya 5B ya. Kemudian ditambah 3 wortel ekstra. Baru kemudian kalian total dari bentuk aljabar yang sudah kalian buat tadi. Dalam menjumlahkan bentuk aljabar dari jawaban 6 kelompok hanya beberapa yang sudah betul. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan toh, kalau penjumlahan aljabar itu yang bisa dijumlahkan ketika apa? Suku-sukunya yang sejenis. Nomor 1, 2A ditambah 5. Apakah boleh? Jawabannya 7A. Kalau soalnya 2A dikali 5, baru jawabannya 7A. Kalau 2A ditambah 5 ya sudah, biarkan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya di diskusi kali ini masih ada beberapa kelompok yang belum bisa mencerna soal cerita dengan baik. Oke, silakan sekarang dikumpulkan hasil jawaban kalian. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan besok ya di pertemuan selanjutnya. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang bisa kalian simpulkan itu apa? Materinya tentang apa berarti? Mengubah soal cerita menjadi bentuk aljabar. Oke, nah sekarang saya mau tanya dulu, kira-kira pembelajaran matematika seperti pagi hari ini membuat kalian lebih paham atau justru tidak? Benar? Oke. Kalau begitu, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, oke, assalamualaikum, selamat siang Bu Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ibu. Ya, alhamdulillah tadi sudah berjalan pembelajaran di kelas selama 2 jam ya Bu Bapak. Ya, tadi gimana Bu Bapak perasaannya setelah masuk ke kelas? Alhamdulillah sudah lega ya, akhirnya rancangan pembelajaran yang sudah saya rencanakan sebelumnya bisa terlampaui di kelas hari ini. Ya, tadi saya melihat juga ada interaksi dengan murid juga ada yang antusias untuk bertanya saat diskusi begitu ya. Nah, kira-kira ada rencana tindak lanjut ya Bu terkait dengan pembelajaran yang sudah diterapkan ini? Untuk rencana selanjutnya saya nanti ingin lebih ke banyak kajian soal anak-anak, karena untuk belajar ini tadi kan anak hanya diskusi kelompok untuk latihan individunya kan belum, jadi kan saya ingin melihat kemampuan individunya bagaimana. Oke, berarti nanti ada itu ya rencana tindak lanjutnya memberikan latihan ke setiap murid ya. Benar sekali Bu Nova, dan tadi saya juga melihat antusiasme dengan metode pembelajaran yang disampaikan Bu Nova saat di kelas. Kira-kira menurut Bu Nova sudah tercapai belum dari yang tadi diterapkan di kelas? Untuk tercapainya mungkin belum 100% ya, tapi paling tidak anak sudah ada peningkatan. Oke, dan terima kasih Bapak sudah berupaya dengan baik, dan saya juga turut mendoakan semoga kedepannya nanti anak-anak bisa lebih kooperatif seperti ini dan pembelajaran terkait dengan aljabar tercapai dengan tepat sasaran seperti itu. Sekarang sudah lega Ibu Bapak. Alhamdulillah. Dan terima kasih Ibu Bapak kerjasamanya.
Saya tunggu untuk cerita rencana tidak lanjut berikutnya, dan kita akhiri gitu. Cukup sekian, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.